besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi dengan doa sungguh katakan, sungguh besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teduhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku.
Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam kekuatan kuasa kami Tuhan. Kami yakin percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam menepati setiap janji-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau pilih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, mulut, bibir, lidah hamba-Mu, tubuh, jiwa, roh, pikiran semua di dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Kami mau duduk diam mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita mari buka Alkitab dari Lukas 6. Lukas 6 ayatnya yang ke-37 sampai pada ayatnya yang ke-45. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Firman Tuhan berkata demikian, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari sebuah duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah dari hati kita.
Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hal menghakimi, hal untuk mempersalahkan setiap sesama kita, padahal kita sendiri lebih parah kesalahannya daripada orang tersebut. Kita menyalahkan orang lain seakan-akan kita paling benar, tetapi padahal kesalahan kita sangat luar biasa daripada orang tersebut. Kita menyembunyikan kesalahan kita di belakang perkataan untuk menghakimi orang lain. Benar Bapak Ibu? Dan Tuhan Yesus di dalam Matius berkata, Dia khusus berkata ke orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat seperti saya ini yang menyampaikan firman. Dia berkata di dalam Matius, "Hei orang-orang Farisi ahli Taurat, kenapa engkau berkata kepada orang-orang lain, kepada murid-murid yang lain, hei harus engkau melakukan yang benar, harus engkau melakukan begini, padahal engkau sendiri tidak melakukannya. Engkau tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi engkau mau orang lain hidup dalam kebenaran. Engkau tidak mengenali kebenaran, tidak masuk di dalam kebenaran tersebut, tapi dirimu menginginkan orang lain hidup dan mengenali kebenaran tersebut. Makanya dikatakan orang buta. Bukankah orang buta itu mampu menuntun orang buta? Dua pertanyaan di sini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dapat Bapak Ibu? Tidak. Tetapi jawaban yang kedua, bukankah mereka akan jatuh ke dalam lubang yang sama? Jawabannya ya, benar. Kekasih-kasih Tuhan, orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat, suka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah, seperti melakukan perintah Tuhan. Namun sebenarnya orang-orang tersebut suka melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan diri mereka sendiri, dan tidak jauh di dalam gereja. Coba lihat dalam gereja jadi milik keturun-temurun. Ya, mereka membenarkan ahli-ahli Taurat ini, para hamba Tuhan ini membenarkan semuanya, tapi dia tidak tahu balok sudah menutupi itu kebenaran itu dalam dirinya. Dia memiliki semuanya, dia memperkaya dirinya sendiri, dia menguntungkan dirinya sendiri. Sekalipun umatnya itu tidak punya apa-apa, berilah maka kamu akan diberi, berilah maka kamu akan diberkati. Kalau dia memberi saja diberkati, kalau tidak melakukan firman Tuhan, kalau tidak bekerja kapan? Jelaskan sebenarnya. Kan kadang-kadang itu dibuai dengan kata-kata, kata-kata Tuhan akan. Makanya kan kenapa banyak umat yang percaya kepada Tuhan itu kalau sudah kecewa sama Tuhan. Banyak pengusaha kecewa sama Tuhan. Ketika saya mau ngomong kepada pengusaha, mereka malah bisa mau menabrak hamba Tuhan. Apa omongannya begini? Yaitu kesalahan tadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang Farisi, hai engkau orang-orang ahli Taurat, bisakah orang buta menuntun orang buta? Yang pertama Bapak, perumpamaan tentang kota diri kita ini kita lihat di ayat 39. Dikatakan di sini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Kalau orang buta menuntun orang buta, tidak mungkin Bapak Ibu. Orang buta mau menyeberangkan orang buta sama orang buta tidak bisa. Nah maksud Tuhan di sini, saya sebagian tahu kebenaran, tidak melakukan kebenaran, tidak mengenali kebenaran. Aku ingin Bapak Ibu lakukan kebenaran, ikut Tuhan, lakukan ini, beri kepada Tuhan. Padahal saya juga tidak memberi. Itu orang-orang munafik. Dan gereja banyak munafik seperti itu. Mereka datang sebagai pemuka datang memberkati gereja, ya. Tapi dia pingin di dalam gereja punya hak. Nah itu namanya ya bukan memberkati. Kamu ingin memberi dalam gereja untuk menguasai gereja, tidak bisa. Makanya dikatakan Tuhan langsung tegas berkata, kamu akan jatuh di dalam lubang yang sama. Sebelum saya katakan dulu terlalu banyak pembahasan tentang Simpson. Bagaimana dia diberkati Tuhan, tapi pada akhirnya karakternya yang menentukan hidupnya. Makanya kan saya bilang hamba Tuhan itu yang menentukan dia di atas, sampai di atas karakternya.
Kehidupan orang itu ditentukan oleh karakternya. Kalau karakternya sudah nggak bisa, merusak, makanya kenapa hamba Tuhan itu tidak bisa mempertahankan karakter. Mungkin bisa saya menipu, saya berpura-pura, tapi pada intinya kebusukan itu akan tercium juga. Makanya kenapa kita sebagai hamba Tuhan itu banyak yang jatuh. Ini tegas Tuhan katakan. Khotbah tentang satu orang yang buta berusaha menuntun orang buta lainnya. Ya, ini adalah pertanyaan retorik. Jadi ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dapat orang buta menuntun orang buta? Tidak. Akan jatuh ke dalam yang sama? Ya. Tidak perlu jawab, polisi mengerti. Kalau bertanya, dapat orang menuntun, udah mengerti, pasti jawabannya sudah paham, tahu, tidak mungkin, dan pastinya akan jatuh. Sudah gak bisa, gak ada lagi. Jadi Bapak Ibu di sini, pertanyaan ini di dalam juga 41 dan 42 ini agak sesuatu hal yang memang pertanyaan-pertanyaan yang banyak akan janji. Banyak akan janji tapi tidak berbuat banyak. Orang banyak berjanji, bermulut manis tetapi tidak berbuat apa-apa. Itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Jangankan di luar sana, di dalam gereja pun terjadi. Banyak janji-janji dan tidak ada satupun yang terjadi. Mengungkapkan kata-kata, ucapan-ucapan indah, I love you, itu sampai puyuhnya cengkeh topes. Tuh, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan di sini kita lihat, ya, mereka di sini bangsa-bangsa ini memakai gaya-gaya bahasa yang melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan segala sesuatu, hiperbolis, melebih-lebihkan apapun itu. Kalau sebenarnya saya katakan minggu kemarin, kalau saya ke PTC, ya kan pernah ngomong, kalau saya ke PTC, ya, saya katakan ini saya ke PTC. Padahal intinya memang saya ke PTC. Tapi karena gaya bahasanya yang hiperbolis melebih-lebihkan segala sesuatu, kok nanti sih? Tahu kan PTC? Aku nang pasar Atom, terus ke ITC, muter Galaxy Mall, Royal Plaza, baru ke PTC. Padahal PTC top diputar berlebih-lebihan. Nah itu orang melebih-lebihkan segala sesuatu. Kadang udah gaya pacaran, kadang-kadang begitu juga loh ya, melebih-lebihkan segala sesuatu. Saya sudah makan, wes mana po? Walaupun contohnya makan ikan asin, aku makan apa iku lho. Apa sing warna-warna kuning iku ikan mas ta ngene. Segalanya dilebih-lebihkan. Saya mengalami Bapak Ibu. Ini cerita saya sendiri. Kalau saya dengan istri saya, ya, waktu itu mungkin memang kita pacarannya itu nggak lama. Pacaran malam tahun baru, ya, sudah bulan 5-nya tunangan. Sudah mulai tunangan itu mulai ada masalah. Mulai masuknya ada masalah itu karena saya ini kan di pemuda. Dulu saya di pemuda, terus saya di pemuda di kita di Pak Leo dulu. Ini kan buahnya itu anak-anak muda. Jadi saya dulu waktu di sana itu sering keluar dalam 4 minggu itu, minggu kita ibadah ini, minggu kedua kesini. Buahnya masalah. Tapi dijalani sampai menikah. Tambah banyak masalah. Jadi untuk melihat karakter orang tersebut, kadang-kadang begini loh. Pokoknya opo, wis cocok. Kecocokan itu bukan dimulai ketika kecocokan itu ketika sudah mulai berumah tangga, baru ditahu kecocokannya. Coba nanti besok. Walah, ini kan koni, walah,
Justru di situ baru ada nanti mulai kecocokan. Kalau dibilang, wis cocok aku ini, udah. Justru di situ nanti dimulai baru. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dan tidak akan yang ada dikurangi. Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi, jangan melebih-lebihkan, jangan mengurangi. Kamu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kamu gak hidup di dalam kebenaran, tidak mengenali kebenaran, tapi kepingin orang hidup dalam kebenaran. Mau jadi opo ya toh? Nggak tahu firman, nggak tahu kebenaran, nggak mengenal firman sepenuhnya, hanya tahu setitik-setitik saja, tapi pingin mengajari orang tentang firman. Nggak hidup dalam firman, pingin orang hidup dalam firman. Itu namanya orang buta menuntun orang buta, jatuh ke dalam kubangan. Ya, kalau babi itu katakan sudah mesti masuk lagi, masih ke kubangan lagi dia, kotor lagi, keluar kotor lagi dia. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat, ya, contoh-contohnya yang saya katakan. Saya pernah katakan tadi banyak contoh-contoh. Bukankah membohongi itu adalah dosa? Ya. Bukankah membohongi itu adalah dosa? Sudah tahu. Itu contohnya. Tidak perlu lagi jawab dengan pertanyaan, tidak perlu apa lagi. Bukankah dosa itu membohongi itu dosa? Sudah tahu ya wes. Dan itu dosa itu membohongi itu nggak benar. Tapi bohong itu dosa iya. Ya sama seperti itu. Orang buta menuntut orang buta dapat tidak bisa. Tapi bisa jatuh dalam lubang bisa. Itu contoh-contohnya, ya. Saya katakan tadi, untuk apa sih? Apa artinya sih engkau tersenyum kepadaku jika nantinya juga engkau memilih dia? Kau senyum-senyum di aku, guyu-guyu di aku, kasih kesempatan harapan, tapi tok kon pilih DE. Yang kau mau kalau dikatakan PHP, pemberi harapan palsu. Jadi Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kata menghakimi bermakna sangat negatif, sangatlah buruk. Ya. Penghakiman dilakukan ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup di dalam kebenaran tersebut. Dan pada akhirnya ia berusaha menuntut orang untuk melakukannya. Benar kadang terjadi pada kita. Kita ingin orang melakukan ini padahal kita sendiri nggak bisa apa-apa. Contohnya, kita ini suara kita ini pas-pasan. Terus orang WL depan. Suara WL depan. Padahal suara kita lebih WL loh dari situ. Tapi kita susuk suara wis. Yo, pasti WL itu. Tapi seru dia. Nah, kemarin saya contoh. Orang lagi sepak bola ya benar tuh. Coba kalau pengamat sepak bola itu. Pengamat sepak bola. Iya, kalau gini, dia banyak ngomong ngoceng gini. Sebenarnya kalau dia gantikan dia kritik pelatih gini, kalau dia masukkan gini pasti nggak jadi seperti begini. Coba penguasaan bola begini. Nah, coba masuk deh. Tendang bola itu nggak bisa. Ya itu melakukan sesuatu, tapi dia tidak pernah main sepak bola. Tapi untuk mengatakan gol, bodoh banget ya, gak jadi. Padahal dia tidak bisa. Itu orang seperti itu. Makanya Tuhan katakan, janganlah jadi orang-orang seperti tersebut. Lalu dikatakan penghakiman dilakukan oleh orang munafik yang tidak mau hidup dalam kebenaran meskipun sudah diajari. Ya. Dengan gegabah orang-orang ini menghakimi karena rasa dengki, karena watak buruk mereka, karena watak mereka yang dihidupi mereka setiap hari. Ya. Menjelek-jelekan orang lain atas dugaan yang belum tentu kebenarannya. Ya. Menilai menghakimi keadaan seorang atas dasar satu perbuatan saja. Makanya itu udah tak bilang Chris, apa sih setitik belang apa? Merusak setitik nilai merusak sebelah, merusak sebelah. Satu titik kesalahan kita sudah merusak perbuatan baik yang banyak kita lakukan. Dan inilah yang dilakukan orang-orang tersebut, Bapak Ibu.
Jadi mari kita belajar. Makanya Tuhan katakan, larangan Tuhan di sini, jangan menghakimi. Kita harus memeriksa diri kita sendiri dahulu, mengintrospeksi diri sendiri, perbuatan kita sendiri, baru kita bisa menilai orang lain. Perlu kita mengintrospeksi diri kita, baru kita menilai orang lain. Saya katakan tadi, dalam bos pernah salah di hadapan karyawan? Tidak pernah. Kalau bos salah pun tetap karyawan salah. Tapi itu di luar. Tapi kalau di dalam pelayanan, bos salah harus terus bos salah. Tapi kadang-kadang gitu, mungkin gembalanya Pak Andi, saya main musik contohnya, Andi contoh gembala, puji Tuhan kalau jadi gembala ya kita doakan. Ya, saya main musik, Pak Andi ngomong saya, main musik itu loh, boleh enggak? Padahal dia sendiri nggak tahu main musik loh, nadanya opo nggak ngerti, itu A atau nada A, C nggak ngerti. Tapi sotoy, sok tahu, sok memahami, sok mengajarin orang, tapi dia tidak tahu sama sekali. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha mengajari orang, engkau berusaha menjadi guru yang baik bagi orang, tetapi kehidupan sehari-hari tidak sesuai. Engkau kepingin orang lain melakukan yang baik, engkau kepingin orang lain melakukan firman, tidak melakukan yang buruk, tetapi yang kau lakukan keburukan setiap hari. Mau jadi opo? Ayo mau jadi apa? Kasih Tuhan. Selanjutnya kita lihat di sini dikatakan bahwa Tuhan memperingati, jangan engkau menghakimi saudaramu, jangan bersikap sok berkuasa atas orang lain. Ada orang memang ditugaskan untuk menghakimi. Ya, para hakim, kalau kita dihukum ada hakim, ya, menilik, mengadili. Ya. Kalau di dalam gereja ya hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu bukan menghakimi, tapi dia ini bertanggung jawab untuk menilai. Dia bertanggung jawab menilai, bukan untuk menghakimi. Bertanggung jawab untuk menilai, bertanggung jawab untuk membimbing orang yang salah menuju kebenaran, memperbaiki kelakuan orang yang tidak benar menuju kebenaran. Itu tujuan, itu tugas hamba Tuhan. Membimbing jemaatnya, menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan, itu salah. Yang benar ini. Nah, waktu itu ahli-ahli Taurat ini menegur banyak orang, murid-murid itu salah. Padahal mereka tidak hidup di dalam hal tersebut. Mereka taat pada hukum Taurat. Maka di dalam menilai segala sesuatu, menasihati, membimbing dan membangun seseorang, maka kita harus pertama memeriksa diri sendiri. Yang kedua, kita menilai seseorang berdasar nilai-nilai firman Tuhan. Ketiga, kita berbicara padanya tentang kebenaran, tapi kebenaran itu yang telah kita lakukan dulu, bukan sekedar pengetahuan belaka, tahu firman pengetahuan tapi belum melakukan. Memberitahukan kebenaran itu, ya, memberitahukan, berbicara kepadanya tentang nilai-nilai kebenaran tersebut yang telah ia lakukan, bukan sekedar pengetahuan. Bapak Ibu, kalau ngomong soal firman kepada orang, jangan salah loh, hamba Tuhan aja bisa kalah. Karena pengalaman-pengalaman yang akan dia ceritakan. Coba ke pengusaha, nggak mampan kalau dia akan menceritakan pengalaman begini, pengalaman kehidupannya, pengalaman, karena dia sudah mengalami. Dan dia akan bercerita yang dialami. Apakah salah kalau kita katakan? Tidak, tapi kamu harus percaya sama Tuhan untuk melakukan begini. Loh, toh saya juga apa gini? Lihat yang sana gini, dia bercerita karena begini lagi, dikasih contoh-contoh.
Kita nggak bisa jawab apa loh. Kadang-kadang kita, tapi apa? Orang seperti silah hanya butuh doakan saya biar Roh Kudus bekerja dalam hidup. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau memang dia sedang bebaskanlah. Jangan jadi kita menjadi batu sandungan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka dengan kata lain dikatakan tidak mungkin menuntun orang dengan keinginan kita sendiri menuju yang kita inginkan sesuai yang kita harapkan, tetapi tidak kita melakukan hal tersebut. Orang pasti memberikan jalan kepada orang lain, menuntut orang lain ketika dia sudah menjalani jalan tersebut. Kalau orang sudah pengalaman, sudah jalan di situ, maka dia katakan, ojo, aku pernah alami, ojo macam-macam. Tapi ada orang belum menjalani itu, enggak, ojo, udah pernah, enggak pernah. Mau jadi apa? Apa yang mau diceritakan kalau belum pernah mengalami? Ya kan? Oke, yang kedua, ayat 1-2 dikatakan di sana, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balong di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar di dalam matamu. Padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan gajah bertengger di pelupuk mata tiada tampak, kuman di seberang lautan tampak. Artinya kesalahan yang tampak sedikit, ya. Tetapi di sini kesalahan orang yang tampak sedikit, sejauh kita lihat kuman sejauh lautan sana. Ya. Kita bisa lihat kesalahan besar, kesalahan kita sendiri tidak pernah kita lihat. Yesus menyebut orang-orang seperti ini sebagai orang-orang munafik. Katakan, hai engkau orang munafik, keluarkanlah balong dari matamu maka engkau akan melihat. Jadi sudah tertutup balong di matanya, jadi enggak terlihat itu kesalahannya. Pokoknya yang dilihat itu kesalahan orang tua. Yang dilihat kesalahan orang. Dia enggak tahu, pokoknya bukan tentang dia akan menyembunyikan segala kesalahan itu. Tertutup. Sing diketahui, mau ditahu itu kesalahan orang lain, yang dipacu kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Tidak pernah dia merasa salah karena sudah tertutup balok di matanya, gak bisa lihat apa-apa. Makanya dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ayat ini muncul karena di dalam ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Makanya dikatakan di ayat 42, balong di dalam matamu sendiri kamu tidak tahu, tetapi engkau berusaha mengeluarkan balong di mata saudaramu. Contohnya gini loh, wis itu balong di mata saudara, wis enggak ketok, tapi mau melepaskan balong di mata saudara, mau melepaskan, tapi enggak ketok apa-apa nih. Bisa? Enggak bisa. Yang paling gampang tadi orang buta mau menuntut menyeberang, orang buta nggak bisa. Masa orang buta mau menyeberang? Aku orang buta juga saya tak tuntut, nggak bisa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu makin di sini cenderung menilai orang tanpa mengintrospeksi diri. Sebenarnya ini hal untuk mengintrospeksi diri. Kita introspeksi diri kita ini, apa kita ini sudah benar apa belum? Ya. Biasanya ini selalu diboncengi dengan perasaan Bapak Ibu.
perasaannya, tidak senang kepada orang tersebut. Diboncengkan apa? Oleh karena iri hati kepada orang tersebut. Jadi menyebabkan seseorang itu mencaci maki, memfitnah, melakukan hal yang tidak benar kepada orang tersebut. Ya. Saya katakan tadi, mengkritik sama menghakimi itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Kembali lagi kata-kata, mengkritik sama menghakimi beda-beda tipis. Kalau orang mengkritik itu, dia akan memberikan solusi. Coba kalau aku mengkritik, ada orang mengkritik akan memberikan solusi. Tapi menghakimi itu beda. Tidak ada solusi belas Bapak Ibu. Sengketo itu salah kabeh. Kalau mengkritik itu dia masih ke jalan keluar. Contoh tadi, oh saya mau pulang kekenceran, oh jangan lewat bawah kok, macet. Ngapain pulang sih kok ojo tak macet lo? Tapi saya selalu kasih jalan keluar. Tapi kalau tetap mau ya lewat tol aja biar cepat, di bawah macet. Aku tetap mengkritik tapi ada tetap jalan keluar tak berikan. Nah itu namanya mengkritik vs menghakimi, beda-beda tipis. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini wajib menegur. Kita ini wajib mengkritik suatu perbuatan tidak baik, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan. Bukan karena kedengkian, bukan karena kebencian, bukan karena iri hati, bukan karena tidak suka, bukan karena dendam, tetapi karena menunjukkan satu kritik itu menurut prinsip kebenaran firman. Kalau tidak menurut prinsip kebenaran firman, besok-besok Bapak Ibu sudah umur 40 itu akan kanker. Masuk rumah sakit. Bukan corona yang masuk ke rumah sakit. Yang saya sebelum-sebelum, sampingmu, anakmu, bojomu, istrimu, makmu, mbahmu, gitu. Banyak. Karena kenapa? Kedengkian, sakit hati, iri hati, dendam, maka penyakit datang hampir. Makanya dikatakan bersukacitalah, senantiasa dan bersukacitalah. Lihat, Wan ini bersukacita terus. Gak kelihatan umur, tapi masih muda, masih sudah umur kepala 5 ke atas, tapi masih umur seperti umur 17 tahun ya, bersukacita terus. Sehat-sehat. Lu ada udah umur baru 40 kok kayak orang 60, itu bukan bersukacita ya. Tapi lihat, umur 50 ke atas tapi masih umur 17 lah. Bisa-bisa kebalikannya juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat potret-potretnya di sini ya. Orang-orang seperti itu ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar tentang kebenaran tersebut. Kita belajar tentang kebenaran firman tersebut ya. Atas sikap tersebut Yesus menegaskan kepada setiap orang, kepada setiap kita. Yang pertama, menghakimi orang lain dengan menghakimi secara tidak langsung sama juga menghakimi diri sendiri. Menilai atau menghakimi orang berdasarkan ukuran atau pandangan kita sendiri yang bisa saja dipengaruhi banyak faktor sehingga kadang-kadang kebenaran itu dilakukan. Menghakimi itu cepat memandang orang lain atas kesalahan, atas perbuatannya. Karena yang terjadi bisa sebaliknya, kita lebih banyak kesalahan daripada orang tersebut. Memperbaiki perbuatan orang lain, namun perbuatan kita sendiri tidak diperbaiki. Bodoh baik. Yang saya bilang tadi.
ingin memperbaiki diri orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa diperbaiki. Orang buta ingin tolong orang buta, ditabrak tembok gitu. Yang mana tembok? Maka ketika kita ingin memperbaiki orang lain, kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Intinya introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya. Jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kita mulai introspeksi diri. Oh, saya belum benar. Walaupun saya belum benar, saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Tapi dalam tahap yang saya jalani, saya ingin menyampaikan kepada orang lain, begini loh, ya benar. Walaupun kamu belum benar, tapi ada nilai. Ada nilai kebenaran itu di dalam dirimu. Kamu ingin memberikan kebenaran, tapi nilai kebenaran itu tidak ada di dalam dirimu. Bodoh lah kita bilang, orang buta menuntun orang buta. Dan yang terakhir, udah jam 11. Pohon dan buahnya. Potret sepasang pohon, satu pohon yang baik dan satu pohon yang tidak baik. Ya. Sebenarnya tidak sulit melihat mana yang baik, mana yang buruk. Serapat apapun yang kita lakukan, setebal apapun jubah yang kita ingin bungkus, maka dikatakan perilaku sikap kita akan juga terlihat. Jadi hati kita ini bagaikan ibarat cermin. Ada kan film gitu loh. Kalau dikatakan, hai cermin, dia bertanya sama cermin, ini Frozen kalau nggak salah gitu. Atau film apa sih, lupa pernah lihat itu. Siapa yang lebih cantik dari aku? Adakah yang lebih cantik? Saya sudah ini paling cantik di dalam cermin sampai gini. Wih, paling cantik, paling ayu, paling ganteng. Ada marah, aku yang paling cantik ini. Wah cermin, wish, ratu, masih ada ratu paling cantik. Siapa? Frozen. Putri salju. Nah itu cermin. Masih ada. Saya cakep bengon di kuliah nenggoco. Si ono sing cakep. Yo. Intinya ibaratnya begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat di kaca sendiri, wah ini cakep loh. Kahalang kayak siapa, Pak Imbong. Tapi masih ada. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bercermin. Ya, kita bercermin. Ya. Orang baik akan mengucapkan kata-kata yang baik. Orang baik akan mengucapkan kata-kata yang positif. Orang baik akan menerima kritikan. Orang baik akan menerima segala masukan untuk memperbaiki dirinya. Mari kita siap menerima kritikan. Kita siap untuk diperbarui. Tapi intinya, kalau kita ingin memperbaiki orang, kita harus mulai dari diri kita sendiri dan mengintrospeksi diri sendiri. Amin. Mari kita